Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-20 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allahku, Sang Pemberi dan Pengatur kehidupan, kami memuji dan meluluhkan nama-Mu senantiasa, karena segalanya ada di dalam kuasa penyelenggaraanmu. Ampunilah perbuatan dan dosa kami yang sering abai terhadap kewajiban dan sering tidak menyenangkan hati-Mu. Namun kami bersyukur atas kemurahan hati dan belas kasih-Mu. Engkau memberikan dan menjaga kami dengan hidup yang berlimpah berkah. Semoga kami mampu menggunakan waktu pemberian-Mu untuk semakin dekat dan mencapai kebahagiaan sejati, yaitu hidup di dalam nama-Mu. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 24 ayat 15 sampai 24. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan selubungi mukamu dan jangan makan roti perkabungan." Pagi harinya aku berbicara kepada bangsa Israel, dan malam harinya istriku meninggal dunia. Keesokan harinya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahu kami apa artinya ini bagi kami bahwa engkau berlaku demikian?" Lalu aku menjawab mereka, "Sabda Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi mata dan jiwamu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kalian tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kalian akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kalian selubungi, dan roti perkabungan takkan kalian makan. Kepalamu akan berdestar dan kakimu akan berkasut. Dan kalian tidak akan meratap ataupun menangis. Tetapi kalian akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kalian akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, begitulah yang akan kalian lakukan. Sesudah itu terjadi, kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
melalaikan gunung batu yang memperanakkan Dika dan melupakan Allah yang melahirkan Dika. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan Dika. Tuhan bersabda, Aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan Dika. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan Dika. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan
ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Maha kuasa tetapi maha cinta. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, barangkali memang tidak mudah menggambarkan Bapa yang maha berkuasa, tetapi juga sekaligus maha pengasih. Meski pewahyuannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, tetapi ternyata mengikuti dan menjalankan ajarannya bukanlah pekerjaan enteng dan nyatanya tidak mudah. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel itu secara tak terbantah menyatakan bahwa Allah lah pihak yang berkuasa, sangat berkuasa bahkan. Tetapi manusia ciptaan berada di posisi yang harus tunduk. Mari simak pernyataan yang galak ini. Aku hendak mengambil darimu dia yang sangat kau cintai, ayat 16. Dan pada pagi hari aku berbicara, senja harinya istriku meninggal. Bahkan dalam Ibrani 12 ayat 5b tertulis demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Lalu ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mungkin para bapak lebih bisa merasakan bagaimana seorang bapak harus bersikap dalam membimbing, mendampingi, membesarkan anak-anaknya agar kelak menjadi pribadi yang mandiri dan handal. Tetapi toh sang bapak ini lebih ingin melihat anaknya meminta, maksudnya merengek sesuatu yang baik dan berguna baginya. Lalu adakah anak tahu kemana hendak dibawa oleh bapaknya? Atau barangkali anak jarang mengetahui betapa bapak itu sangat menyayangi anaknya. Ternyata rasionalitas manusia menemukan jawaban atas paradok tersebut, yaitu bahwa pada dasarnya Allah menghendaki manusia itu bertakwa. Ya, taat dan turut perintahnya. Sebab tujuan dari kehidupan adalah mengenal Allah dan hidup taat pada perintahnya yang merupakan kebahagiaan sesungguhnya, yaitu di dalam Allah. Disinilah kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 3 dan 16 menjadi terbukti bermakna bahwa hidup adalah kesia-siaan jika tidak menuju dan menjadi di dalam Allah. Nah, manusia daging duniawi ini adalah tidak bersih dari dosa. Maka untuk menjadi sempurna diminta tindakan yang lebih, artinya tidak biasa-biasa saja. Permenungan ini harus membawa manusia pada pengertian bahwa pada dasarnya hidup manusia hanya tergantung pada kemurahan dan belas kasih Allah. Sempurna di mata Tuhan diperlambangkan dengan menjual seluruh harta dan mengikutinya. Bagaimanakah
saya dan Anda mewujudkan ini? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjadi seperti yang Engkau kehendaki, untuk boleh disebut sebagai pewaris keselamatan-Mu, namun itu hanya terjadi karena belas kasih-Mu. Mampukan kami menjadi sempurna, karena Engkau telah berkenan turun menjadi manusia, dan kini telah tinggal dalam hati kami. Berilah kami hati yang taat dan setia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.